Satreskrim Polres Lombok Timur mengungkap fakta kasus Muhammad Nurul Anwar yang berusia 30 tahun yang diduga membunuh istrinya Lilis Sukmawati yang berusia 29 tahun. Dari penyelidikan, terungkap bahwa pelaku sebelum membunuh korban, pelaku melakukan penganiayaan di rumahnya di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP Dharma Yulia Patra, maksud kami AKP Dharma Yulia Putra, mengungkap luka yang diderita korban akibat sabetan parang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Rekan Ahmad Wawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik rekan Justina di studio, saya ucapkan selamat eh, sore dari Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Memang seperti yang disampaikan tadi, Satreskrim Polres Lombok Timur telah menggelar press release terkait tentang kasus suami bunuh istri yang terjadi di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 kemarin. Pada keterangan polisi terdapat fakta baru yang terungkap dari kasus yang menimpa sepasang suami istri atas nama pelaku Muhammad Nurul Anwar dan istrinya yang menjadi korban yakni Lilis Sukmawati. Dari penyelidikan polisi terungkap bahwa pelaku sebelum membunuh istrinya, ia melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan terlebih dahulu. Hal ini terbukti dari jumlah luka yang diterima korban dari sabetan parang yang digunakan oleh pelaku. Apalagi sebelumnya korban dan pelaku diindikasikan sering cekcok gitu. Hal ini turut menguatkan indikasi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hal ini juga diakui Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, yakni AKP Dharma Yulia Putra, di mana Kasat Dharma di sini mengatakan bahwa jumlah luka yang diterima korban itu tidaklah sedikit begitu. Setidaknya korban begitu mengalami luka dari hasil identifikasi di tempat kejadian perkara itu diantaranya itu ada di bagian kepala, kemudian ada di bagian kedua lengan korban begitu, kemudian ada di bagian leher, uh, dan yang terakhir itu ada di jari bagian tengah korban begitu. Pelaku sendiri saat ditanya wartawan pada konferensi pers beberapa waktu yang lalu uh, terkait dugaan penganiayaan hanya menunduk dan menolak untuk memberikan keterangan terus. Pun begitu dengan pertanyaan mengenai luka yang banyak diterima korban, ia hanya menganggukkan kepala. Meski demikian, pelaku mengakui jika ia melakukan perbuatan keji tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa dipengaruhi orang lain ataupun ada indikasi pengguna obat-obat terlarang begitu. Hal ini juga dibenarkan melalui hasil tes psikologi yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini, Justina, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 junto 338 dengan ancaman atau tentang pasal pembunuhan berencana dan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama 20 tahun begitu. Perlu saya sampaikan juga, Justina, dari pemberitaan sebelumnya, pembunuhan yang dilakukan suami ke istrinya ini terjadi pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 lalu sekira pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur. Motif suami bunuh istri yang terjadi di Lombok Timur ini diindikasikan lantaran sakit hati mendengar korban yang sering berkata kasar kepada ibu pelaku. Kejadian itu bermula ketika tersangka MN sakit hati mendengar ibunya dikatai kasar oleh istrinya sendiri, yaitu korban
atas nama Lilis Sukmawati ini. Lalu MN meminjam sebilah parang kepada paman dari korban sendiri dan kemudian kembali ke rumah untuk kemudian melukai istrinya tersebut. Sehingga korban mengalami sejumlah luka, diantaranya di bagian kepala, leher, tangan, dan jari korban, sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin begitu laporan singkat saya, Justina. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.